Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang 17. Jadi firman seperti yang dikatakan di tadi akan lebih pelik kita untuk hal ini. Pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 dalam kitab Ibrani kami akan bacakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kerjakanlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perikop di atas nasihat supaya bertekun dalam iman. Dan kalau boleh kami ambil dari judul firman atau tema firman Tuhan ini, pilihan atau keharusan. Bahasa kudus di dalam bahasa Ibrani adalah quados, yang mempunyai pengertian terpisah, dikhususkan atau terpotong. Bahasa Ibrani dalam quados itu adalah dikhususkan, terpisah dengan terpotong. Dalam ayat yang sudah kita baca membuktikan bahwa kekudusan Tuhan menuntut kekudusan umatnya. Maksudnya umat Tuhan harus hidup terpisah dari segala dosa dan mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Maksud dalam firman Tuhan terpisah dari segala dosa, kenapa kita harus hidup kudus? Kenapa kita harus menghidupi atau hidup memuliakan Tuhan seperti yang dikatakan dalam firman dalam Ibrani ini? Berusahalah dalam hidup damai dengan semua orang dan kerjakanlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Ayat ini berkata bahwa tanpa kekudusan tidak akan ada tak seorang pun yang bisa melihat kerajaan Tuhan. Melihat saja tidak, saudaraku, apalagi masuk dalam kerajaan Tuhan. Holan mamer pirang tui, apalagi dohot bawang Tuhan aja di mata. Tuhan berbicara dalam pilihan ini, dalam firman Tuhan ini dikatakan, saudaraku, melihat saja pun tidak bisa. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kekudusan adalah bukan suatu pilihan, tetapi keharusan. Saya ambil tema dalam tadi firman Tuhan, pilihan atau keharusan. Berarti kita harus dan harus. Apakah berarti pada saat ini bisa sepenuhnya terpisah dosa antara dunia dengan diri kita? Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Tentu dalam firman Tuhan ini sama seperti apa yang dikatakan Tuhan, bahwa kekudusan itu Tuhan bedakan dengan kekudusan manusia. Kekudusan yang Tuhan miliki terpisah dengan kekudusan yang manusia miliki. Karena apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena kekudusan yang dari Tuhan berarti sepenuhnya terpisah dari dosa. Sedangkan manusia yang hidup di muka bumi ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kekudusan manusia adalah kekudusan yang progresif. Maksudnya sedikit demi sedikit mengalami kekudusan yang sampai akhirnya mencapai kesempurnaan. Itulah kekudusan manusia, beda dengan Allah. Akan tetapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwanya walaupun sangat sulit untuk kita lakukan dengan kekudusan ini, tetapi bersama Tuhan pasti kita mampu. Puji Tuhan. Apapun bicaranya, apapun katanya dengan firman Allah,
Ini bisa kita lampaui atau kita lalui dan kita gapai sedikit demi sedikit akan terjadi dan kita akan mampu ketika kita bersama Tuhan. Jadi bangadong cuma ada di Portibion nas berdosa. Dan adong cuma ada di Portibion nasohya manggulao nasohya alomon di demata. Tanpa kita sadari, tanpa secara tidak sengaja atau sengaja, itu pernah pasti kita lakukan secara manusia. Tetapi Tuhan ingatkan dan tuntut kita. Bahkan sampai ke akhir kepahitan saja pun pernah kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kudus mempunyai praktek yang sangat luas. Hidup di dalam kekudusan itu mempunyai praktek yang sangat luas. Kita harus hidup kudus dalam seluruh kehidupan kita. Misalnya, saudara yang kasih Tuhan, dalam penampilan secara manusia sebagai anak Tuhan, juga ini harus diperhatikan. Bahwa hidup menunjukkan jati diri kita, identitas kita, legalitas kita sebagai orang Kristen. Salah satu penampilan harus kita tunjukkan sebagai anak Tuhan, supaya kita dimasuk dalam kategori hidup dalam kekudusan. Saudaraku, mungkin kita berpikir bahwa kita hidup di zaman modern ini harus mengikuti dengan passion yang lain, seperti apa yang dipraktekkan di televisi atau video medsos. Bukan saya berarti berkata itu tidak perlu kita ketahui. Pengalaman itu bukan tidak perlu kita tahu. Tapi segala sesuatunya sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi kita harus menjaga kekudusan sehingga tidak menjadi batu sandungan. Haruskah terpisah kehidupan kita sebagai orang Kristen yang mengenal Tuhan, mengerti apa yang Tuhan maksud dalam kehidupan kita, maka tidak akan terjadi terpahit atau kelaliman apapun bentuknya dalam muka bumi ini. Terkadang bagi umat manusia saudara yang dikasihi Tuhan, yang membuat kita sering jauh atau sering melakukan hal yang tidak menginginkan, yang sepatutnya itu tidak akan urusan kita, karena kita urusi. Itu salah satu contoh yang membuat kita menjadi batu sandungan. Kalau mengerti di dunia medsos sekarang, saudara yang kasih Tuhan, kalau dahulu salah satu slogan atau apa maksudnya namanya yang pas sempurna, peribahasa, kalau dulu berarti kalau dikatakan mulutku adalah harimau. Kalau sekarang tambah lagi dan beda lagi, bukan mulut lagi, jarimu adalah harimau. Paham maksudnya yang saya maksud? Kita mengerti. Di dalam firman Tuhan ayat 15 dikatakan, saudara yang kasih Tuhan, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang akan mencemarkan banyak orang. Saya katakan, jarimu adalah harimaumu. Saya pernah buat status di Facebook. Saya berpikir kalau saya buat itu, manusia, orang banyak yang mengetahui dunia medsos saya berpikir bahwa yang menonton atau yang membaca kalimat saya itu akan merasa kasihan dengan saya. Mungkin harapan saya harus didoakan. Ternyata saya berpikir tidak. Terkadang budak kita memakai status bla 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 bla, tanpa kita sadari sebenarnya bahasa status itu adalah meminta permohonan doa atau lain dan sebagainya ketika mungkin ada keluarga yang sakit atau pribadi kita.
Lalu tanpa kita sadari di luar sana atau di belakang kita ada yang ketawa. Daksis dia yang marunong iruan buntang bilang mulut apa soli di medsos gabilas ninarata subira nama cahon kita Yakub no. Sebaliknya ada yang ketawa. Dua yang togi los ni banyak dalam enam silo akan kebalikan. Kenapa saya katakan dunia dulu berbicara belum seperti dunia sekarang? Dulu dikatakan mulutku adalah harimau, sekarang jarimu. Karena dikiyong-kitikan manhabili, bla bla bla. Ini salah satu harus kita kontrol. Puji Tuhan. Kata Ibu Pimpinan tadi atau mungkin Ibu FC, jangan ada yang tersinggung. Puji Tuhan. Coba kita hayati, betul apa tidak apa yang saya katakan. Maksud kita tujuannya repot tangan Tuhan cerita. Kita tidak mengerti dan tidak tahu bahwa apa yang kita kirim itu adalah mengikuti perasaan orang. Kalau semua yang membangun, mungkin secara khusus pikiran kita membangun semangat orang, tapi sebaliknya manusia tidak sama dengan logika apa yang kita praktekkan. Saya bacakan ayat yang ke-15. Janganlah supaya jangan kamu seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia, saudaraku yang kasih Tuhan. Dalam bagian pekerjaan atau demikian melakukan hal yang terbaik di bidang kita, atau apapun bentuknya kita harus hidup kudus. Kita memang manusia berdosa dan selama kita masih dalam dunia, selama itu juga kita masih mempunyai potensi untuk berbuat dosa. Selama kita masih dalam dunia ini, selama masih hidupmu menikmati hidup dunia ini, di situ kamu punya kesempatan berbuat dosa. Maka keburukan itu karena serobot dari kehidupan kita. Saya bukan berbicara saya sebagai hamba Tuhan bahwa saya sudah manusia yang kudus. Saya katakan saya salah satu contoh. Karena kamu pada zaman kita bilang ini dalam satu bagian dari kita mau lepas mau status sudah terpujuk. Karena kebetulan saya merasa prihatin. Anggaplah ibu yang kita kasihi Audira yang sedang sakit dirawat di rumah sakit. Dengan hati yang tulus saya membuat itu di dunia medsos, mungkin Bapak Ibu dapat menanggapi dengan bahasa yang positif, tapi di balik itu saya tidak ngerti. Betul enggak? Jadi bukan hanya di medsos, itu hanya dalam satu contoh. Jadi untuk semangat kita, berutangnya terwais semua kita, lalu disukai. Merasa kita belum disukai loh, mana? Ditanggapi dong. Tapi tak tahu juga semua lagi, nasi untuk bagian dong. Aku sudah mulai belajar dan harus hati-hati. Jadi bahasa ini sederhana, rambut sama hitam, roh isi bodoh saya. Maksud dan tujuan saya menyampaikan ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang Kristen kita harus terpisah dari dosa itu, dari perbuatan keji atau perbuatan yang tidak Tuhan sukai. Tapaturi mapakarangenta sa di halaman di bapak kita. Lalu kita tunjukkan sebagai jati diri kita sebagai siapa? Ada Kristen di mana? Legalitas kita tunjukkan di mana kau berada. Ulah semua masan main. Olah roh aku ini,
Kalau nak masa di satu dia lagi, jemaat di jalan dia jual. Apa yang Bapak Ibu tahu saat yang sekarang yang kita hadapi? Kejadian kemarin, saya berjumpa berbicara sama pendeta kita, saya merasa kasihan. Secara pribadi, hati ini dulu. Tetapi secara organisasi atau secara gerejawi, ini tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita layani dan lain. Ibu yang kita percaya ini mulai secara jemaat dan ibu Hokuri dan Bu Budi dulu orang kusuni. Oleh secara struktur dan keadaan kematian itu tidak bisa atau menjadi keharusan yang harus kita hadapi. Maksud saya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan kau berbuat atau kau anggap dirimu hanya menumpang nama, menumpang legalitas. Mungkin secara kasat mata jasmani nanti kita pasti diuber-ambil atau diuber-uberkan. Wow, kita harus tahu itu semua macam mana sudah patutnya. Bagi mereka yang tidak mengerti, saya berbicara selama kita bab mertua saya. Saya selamat suruh wamang saya uwing nanti minggu manliti bihalnya. Lalu beberapa komite atau ibu bapak berbicara kepada saya, hampir juga 3 tahun 2 tahun lebih. Coba dilapati bahasa Quran nanti. Artinya kamu juga harus mempunyai identitas diri. Jangan disasar seperti ini. Kau mengaku-ngaku aku anak Pentakosta, gerejaku di sana. Lalu beberapa tahun ini tidak pernah menunjukkan diri di mana kau berada. Inilah pengertian saudara yang kasih Tuhan. Kita pasti memang berdosa, potensi kita, tetapi kita tetap harus berjuang dan mengejar kekudusan hidup, karena hidup kudus adalah tuntutan kita sebagai orang yang percaya. Maka kita tidak gampang lagi terpengaruh oleh hal-hal dunia ini. Asal dapat tuduhan isi kita di hadapan ini mata alami roh kita. Tulungan tajam apa kita patuh diri perlu, apalagi kepada Tuhan, puji Tuhan. Jangan terhuria. Olah narisa mungkin mulai setemper go HDR. Beberapa kali kau hadir, mungkin ada SP1, SP2 sampai ke pemecahan. Betul? Apalagi ini urusan Tuhan. Kami hamba Tuhan bukan masalah gampang diperhadapkan dengan ini. Urusan kami, urusan dunia dengan urusan hari apa? Akhirat. Jadi bukan masalah gampang. Ini adalah yang perlu kita ketahui, supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Itulah bagian kami. Apa yang kami harus berbuat. Maka saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tunjukkan legalitasmu, identitasmu. Tidak cukup mahu hitam atau cukup dirimu Tuhan Tuhan. Margareja mau untuk semua bisa minggu. Ya 6 bulan, 6 bulan. Mulai perlu di bulan, mana pas itu, saya itu bulan kita.